Dilansir dari Wikipedia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada pukul 10 waktu standar Tokyo pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Khairul Basri, yang bekerja pada kantor propaganda Jepang, mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Khairul tidak menyebut nama pemilik rumah itu. Saat diambil alih pemerintah Jepang untuk Soekarno, rumah itu milik Jer. Pr. Veit seperti disebut Quick Ebeng, pemimpin redaksi koran Sinpo dari 1925 sampai 1947, dalam 25 tahun sebagai wartawan, tahun 1922 sampai tahun 1947-1948. Dari pemberitaan di koran Sinpo tanggal 5 Juli tahun 1948 diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan. Rumah tersebut juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu pun berubah lagi menjadi gedung Republik, hingga akhirnya pemiliknya yang orang Belanda menjualnya seharga 250.000 gulden. Rumah ini akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Begini bunyi pemberitaan tersebut. Egenaar, pemilik rumah itu rumah yang baru saja kembali dari Nederland telah menetapkan menjual miliknya dengan harga 250.000 florin pada pemerintah Republik. Dari sini belum ditemukan bukti keterkaitan antara pembelian rumah oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 1948 dengan informasi sumbangan rumah Pegangsaan Timur 56 oleh Faraj Martak sebagaimana tertera di dalam surat Ir. M. Sitompoel, Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan, tanggal 14 Agustus tahun 1950. Proklamasi yang dibacakan dari Rumah Pegangsaan Timur 56 tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September tahun 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia atas tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoco meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember tahun 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno, yang menuliskan namanya sebagai Soekarno, menggunakan ejaan Van Ophusen, dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni tahun 1946.